Oke. Nah, untuk MIPA 2, terutama MIPA 2 ya, kan materinya ketinggalan sama MIPA 1. Nah, harusnya kan hari Selasa tuh Ibu ngasih materi ini, ngasih materi elektrokimia. Tapi karena ada kegiatan vaksin di sekolah, jadinya Ibu pending materinya kan. Gitu. Nah, ini Ibu mau jelasin sekilas aja. Nanti Ibu kasih juga videonya, berarti minggu keberapa tuh? Minggu setelah PTS, Ibu kasih video pembelajaran yang ini, materi ini. Tapi hari ini Ibu jelasin, tapi nggak nyampe hukum Faraday ya. Kalau MIPA 1 udah nonton videonya, berarti udah dijelasin sampai hukum Faraday. Nah, tapi untuk yang di PTS itu kan kisi-kisinya kan cuma sampai reaksi elektrolisis aja, nggak sampai hukum Faraday gitu. Nah, hari ini Ibu jelasin tentang yang elektrolisis dulu deh, baru kita bahas soal elektrolisis. Nah, ini seperti biasa ya, kompetensi dasarnya bisa kalian baca tujuannya. Nah, ini elektrolisis itu nanti kita belajar itu ada 5. Yang pertama itu reaksi elektrolisis. Nah, reaksi elektrolisis itu nanti ada yang di katoda, ada yang di anoda. Terus kita belajar tentang hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu ada hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Habis itu stokiometri sama penggunaan elektrolisis dalam industri. Nah, untuk yang di PTS itu yang keluar hanya yang reaksi aja. Nih, reaksi elektrolisis di katode dan anoda aja. Itu untuk hukum Faraday-nya belum. Itu ya, soalnya nanti kebanyakan kalian pusing. Nah, ini sel elektrolisis pengertiannya apa? Nah, kemarin itu kan elektrokimia itu dibagi jadi 2 ya. Ada sel volta sama sel elektrolisis. Nah, kalau sel volta kemarin gimana tuh? Dari energi apa menjadi energi apa? Ayo, udah dikasih semua kan materinya sel volta tuh MIPA 1. Menjadi listrik. Energi? Menjadi listrik. Energi mana tuh? Energi listrik menjadi kimia atau energi kimia menjadi listrik? Kimia menjadi listrik. Ya, energi kimia menjadi listrik. Pokoknya ingat aja kalau volta berarti volt, ya kan? Volt itu berarti menghasilkan listrik. Nah, kalau elektrolisis itu kebalikannya. Kebalikan dari sel volta, berarti mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi nanti elektrolisis itu mengubah energi listrik jadi energi kimia. Tapi kalau sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Gitu ya. Nah, kalau sel volta kemarin gimana tuh? Reaksinya spontan atau nggak spontan? Spontan. Spontan. Karena menghasilkan listrik, sel volta itu berarti berlangsung secara spontan. Nah, kalau sel elektrolisis berarti kebalikannya, berlangsung secara tidak spontan. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik, reaksinya berlangsung secara spontan. Tapi kalau elektrolisis mengubah energi listrik menjadi kimia, reaksinya berlangsung secara tidak spontan. Gitu. Oke, next. Nah, ini susunannya. Kalau kemarin sel volta itu ada susunannya juga kan ya? Ada susunannya juga. Nah, kalau sel elektrolisis juga ada susunannya. Kemarin gimana tuh? Perbedaannya apa? Kalau sel volta kemarin rangkaiannya butuh berapa gelas tuh? Ini kan ceritanya di dalam gelas kimia nih ya, reaksinya ini. Kalau kemarin sel volta ada berapa rangkaiannya? 3. Hah? Sel volta kemarin gini kan ya? Ada gelas kimia 1, ini sel volta nih, terus ada gelas kimia 2. Terus diisi sama larutan kan ya masing-masing. Terus dihubungkan sama apa tuh? Dihubungkan sama jembatan garam. Terus dihubungkan dengan apa lagi? Ada elektrode ya? Elektrodenya dihubungkan ke arus listrik kan? Ya, ke voltmeter. Gitu. Nah, bedanya apa dengan sel elektrolisis? Kalau sel elektrolisis itu cuma butuh 1 aja gelas kimianya. Ini. Kalau sel volta itu 2, ini sel volta. Sel volta, kalau ini yang elektrolisis. Itu. Sama, berisi juga cairan elektrolit atau larutan elektrolit. Nah, dihubungkannya dengan sumber arus juga, biasanya baterai.
Nanti kita praktikum lagi nih tentang elektrolisis, tapi bulan depan. Nih, dihubungkan dengan sumber arus listrik atau baterai. Nah, ini elektroda nih. Ini elektroda. Itu. Bedanya jadi itu ya, kalau misalnya sel volta itu ada 2 rangkaian, tapi kalau elektrolisis itu hanya ada satu rangkaian. Nah, kemarin gimana tuh? Ada katoda, ada anoda kan ya? Ya enggak? Kalau katoda itu tempat terjadinya apa? Reduksi. Ya, di sel volta atau sel elektrolisis itu sama. Sel volta sama sel elektrolisis. Kalau anoda itu tempat terjadinya oksidasi, ya kan ya? Oksidasi. Ya. Katoda tempat terjadinya reduksi. Nah, ini sama nih. Mau sel volta atau sel elektrolisis, anoda itu tempat terjadinya oksidasi, katoda itu tempat terjadinya reduksi. Nah, yang membedakan itu apa? Sel volta sama sel elektrolisis. Apanya Muatan negatif positif. Nah, benar. Kalau sel volta itu kutub yang positif itu apa? Katoda atau anoda? Katoda. Anoda. Hah? Katoda. Apa? Disingkatnya apa yang sel positif volta? ya? Kapan kan ya? Iya. Ya, katodanya positif, anodanya negatif. Itu kalau yang sel volta. Kalau yang elektrolisis disingkatnya apa? Kenapa ya? Kenapa? Katodanya negatif, anodanya yang positif. Nih, coba lihat nih rangkaiannya. Anodanya kutub apa nih? Positif kan ya? Ini anoda, positif. Ya, Katodanya negatif. negatif. Tuh, jadi jangan kebalik. Yang membedakan sel volta sama sel elektrolisis itu hanya tanda di katoda dan anodanya aja. Tapi anoda itu tempat terjadinya oksidasi, katoda itu tetap terjadinya reduksi. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Oke, next. Ini Ibu record tuh, ntar tinggal Ibu kirim aja di grup, di GCR. Nah, ini yang keluar di PTS itu hanya di reaksi-reaksi elektrolisisnya aja. Nah, elektrolisis itu nanti dibedakan nih. Reaksinya ada reaksi yang di katoda, ada reaksi yang di anoda. Nah, reaksi di katodanya itu nanti dibedakan jadi 4 nih. Ada 4. Nah, kalau misalnya dia itu katodanya itu asam, dia yang bereaksinya itu berarti H+. Asam itu kan H+ ya. Berarti nanti si asamnya akan tereduksi. Jadi 2H+, plus 2 elektron, jadinya H2. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya di katodanya itu golongan 1A, 2A, 3A. Golongan 1A apa aja tuh? Apa enggak golongan 1A? Golongan 1A apa? Ayo, kelas 10-nya nih. Kelas 10-nya udah sama Ibu belum sih? Belum. Kelas Halina Kawi, Ruby CS Frustasi. Ya kan ya, singkatannya itu kan? Golongan 2A apa? Beli mangga. Beli mangga banyak rasa. Ya, golongan 3? Bang Ali Ganteng ingin Tina. Ya kan ya? Pokoknya hafalin tuh golongan 1, 2, 3. Harusnya udah hafal nih kalau kelas 12, golongan 1 sampai 8A. Ya. Untuk yang ketiga nih reaksi elektrolisis di katoda itu lelehan. Kalau tadi kan yang kedua itu dalam bentuk larutan. Terus yang ketiga ini dalam bentuk lelehan. Kalau misalnya nanti soalnya nih kan ada contoh soal, ada dalam bentuk larutan, ada dalam bentuk lelehan. Gitu. Nah, kalau dalam bentuk lelehan gimana? Kalau misalnya dari ion 1A, 2A, dan 3A, nanti si yang di katodanya itu akan langsung tereduksi. Nah, ini contohnya nih, Na plus elektron jadinya Na. Terus Mg2 plus 2 elektron jadinya Mg. Gitu. Terus yang keempat itu, misalnya selain yang 3 ini nih, selain asam, selain larutan dari ion 1, 2, 3, selain lelehan 1, 2, 3, itu nanti akan tereduksi. Jadinya nih, misalkan di sini Cu. Cu2 plus 2 elektron jadinya Cu. Itu pasti bingung kalau misalnya nggak langsung dicontoh soal. Nah, anode itu berarti nanti tergantung dari elektrodanya, inert atau nggak inert. Gitu. Kalau inert, nah inert itu apa sih? Inert itu yang ini, PTAUC atau disingkatnya Putau Cina.
PT, AUC. Nah, kalau inert, nanti reaksinya dibedakan jadi 3 nih. Yang pertama, larutan mengandung ion halida atau golongan 7A. Nanti ion halidanya akan teroksidasi. Itu. Terus yang kedua, yang larutannya bersifat basa, berarti nanti yang bereaksi itu ion OH-. Terus yang ketiga, misalnya itu ion-ion dari sisa asam, contohnya SO42-, NO3-, dan seterusnya, nanti yang bereaksinya itu air. Tuh. Nah, ini untuk yang elektrodanya inert. Gitu. Gimana kalau yang nanti elektrodanya nggak inert? Berarti selain PTAUC, berarti nanti dia akan teroksidasi. Ya gimana sih Bu? Bingung gitu ya? Langsung ke contoh soal aja. Contoh soal yang pertama nih. Tuliskan, ini sebenarnya ada lagi perintahnya nih. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl. Elektrodanya apa nih? Elektrodanya misalnya elektroda C deh. Berarti gimana caranya? Pertama diapain dulu? Ionisasi ya, NaCl. Terionisasi jadi apa? Na plus tambah Cl-. Na plus Cl-. Udah tahu lah ya reaksi ionisasi ya. Ini kan ionisasi itu kelas 10. Gitu. NaCl terionisasi jadi Na plus Cl-. Nah sekarang tentukan yang mana yang katoda, yang mana yang anoda. Katoda itu tadi apa? Kutub apa? Positif atau negatif? Positif. Hah? Anoda positif. Positif atau negatif? Anoda Negatif. emang ya? Kenap. Kan singkatannya kan kenap kan? Kalau elektrolisis katoda negatif, anoda positif. Berarti katoda kutub negatif. Terus anodanya berarti kutub Oh iya. Positif. Nah, berarti ini kan NaCl terionisasi jadi Na plus Cl-. Nah, berarti Na ini kan muatannya positif ya. Berarti nanti dia mengarahnya ke katoda atau yang kutub negatif. Gitu. Kan positif nanti kan ion-ionnya bergerak ke arah kutub yang negatif. Tuh. Nah, Cl-. Karena Cl- di sini negatif, berarti nanti mengarahnya ke kutub yang positif. Berarti nanti Cl- itu di anoda. Paham nggak sampai sini? Paham. Pokoknya ingat aja, yang muatannya positif atau kation, nanti mengarahnya ke kutub negatif atau katoda. Yang yang ion-ion negatif, nanti akan mengarahnya ke kutub positif atau anoda. Gitu. Nah, sekarang kita tulis nih reaksi di katoda, reaksi di anoda. Di katodanya apa? Coba lihat. Na plus dalam bentuk larutan kan ya? Berarti yang mana tuh? Yang 1, 2, 3, apa 4? 2. Kan katoda kan yang ini kan, reaksi yang katoda yang ini yang atas nih. Nih. Yang mana kah? Reaksi yang ke 1, 2, 3, atau 4? Yang mana? Na itu golongan berapa sih? 1A. Ya, golongan 1A. Nah, lihat nih. Na itu golongan 1A. Dalam bentuk larutan. Berarti masuk ke yang 2. Gitu. Berarti yang bereaksinya apa tuh? Air ya. Berarti 2H2O plus 2 elektron. Jadinya 2OH- plus H2. Itu. Nah, anoda lihat nih. Elektrodanya apa? C ya. C itu inert atau enggak inert? Inert. Inert, berarti reaksinya masuk yang ini. Nah, Cl itu termasuk yang mana? Reaksi yang pertama kah? Yang kedua? Apa yang ketiga? Yang mana nih? Pertama. Kenapa yang pertama? Cl itu golongan berapa? 7A. Ya, golongan 7A atau halogen ya, berarti masuknya ke reaksi yang pertama nih. Larutan mengandung ion halida atau golongan 7A. Nah, berarti nanti Cl-nya gimana? Cl-nya teroksidasi. Kan anoda itu tempat terjadinya oksidasi kan? Berarti nanti jadi 2 Cl-
plus 2, sorry, salah ya? Oh iya, balik. 2Cl min nanti jadi 2Cl min, jadinya Cl2 plus 2 elektron. Gitu. Paham nggak nih? Kalau yang MIPA 2 masih bingung nih pasti nih. Kalau yang MIPA 1 udah nonton videonya pasti udah paham. Ini MIPA 2 kan baru ini Ibu jelasin. Lanjut, sekarang yang MgCl2 caranya sama. Ini elektrodanya C juga deh, sama. Sekarang kita buat reaksi ionisasinya. MgCl2 terionisasi jadi apa? Mg2 plus 2Cl min. Mg2 plus 2Cl min. Tuh, berarti yang mana yang katoda, yang mana yang anoda? Mg yang katoda. Mg anoda Cl. Ya, Mg yang katoda. Ya, anoda atau katoda nih Mg? Katoda apa anoda? Katoda. Katoda, karena kan dia positif nih, ion positif. Berarti dia nanti ngarahnya ke kutub negatif atau katoda. Berarti Cl minnya Anoda. anoda. Ini yang MIPA 2 diam-diam aja nih. Siapa aja yang MIPA 2? Oke, Mas, paham nggak? Belum, yang ini belum. Yang tadi doang paham. Oke, Yang awal, siapa lagi nih yang MIPA 2? Vivit MIPA 1, Julie MIPA 1. Oke, Mas doang nih MIPA 2 ya? Siapa lagi? Nadila MIPA berapa sih? Nadila Opira MIPA 2 ya? Iya, dia MIPA 2. Oke. Sekarang berarti tuliskan reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Nah, lihat. Yang katodanya apa? Mg2 plus ya? Mg itu golongan berapa? Mg golongan berapa? Ayo, golongan berapa Mg? Golongan 2A. Ya kan ya? Golongan 2A. Nah, lihat nih. Dalam bentuk lelehan. Berarti yang mana tuh? Yang pertama kah? Yang kedua? Yang ketiga? Apa yang keempat reaksinya? Ketiga. Yang ketiga. Karena lelehan dari ion 1A, 2A, dan 3A. Berarti gimana? Mg-nya tereduksi ya. Berarti Mg2 plus 2 elektron jadinya Mg. Gitu. Kan kalau reduksi itu berarti biloxnya turun dari 2 plus jadi Mg. Gitu. Nah yang anoda lihat elektrodanya apa nih? Inert apa nggak inert? Inert. Inert. Berarti reaksinya kalau nggak nomor 1, 2, atau 3. Berarti yang mana tuh? Reaksi yang keberapa? 2. 3. Reaksi keberapa? Cl itu golongan berapa? 1. Cl golongan berapa? 7A. 7A. Berarti yang mana tuh? 7A. 1. Berarti reaksi yang pertama kan, larutan mengandung ion 7A. Gitu. Berarti nanti si Cl-nya teroksidasi. 2Cl. Ini maksudnya buat ini ya, buat lelehan juga. Ini kurang lengkap nih. Ini buat lelehan juga. 2Cl min, jadinya Cl2 plus 2 elektron. Gitu. Paham nggak nih? Paham tidak? Paham, Bu. Oke. Boleh di screenshot. Tapi ini Bu record juga sih. Terserah mau di screenshot boleh. Kalau udah bikin catatannya berarti ya udah nggak usah di screenshot. Kita bahas Jadi soal. kotanya Kenapa? Oke, Mas? Ferry, Deng. Dihapus ya. Oke, sekarang kita bahas soal. Soal apa itu? Bahas soal yang mana ya? Kelas 12. Oh iya, enggak. Kalau yang udah baca kisi-kisi, berarti udah tahu ya. Berarti ada yang pertama itu yang keluar itu di PTS itu tentang redox ya.
tentang redox. Terus yang kedua itu tentang redox itu berarti yang keluar, bentar Ibu share ini aja deh kisi-kisinya. Jadi buka belum ya kisi-kisinya? Kelas 12. Nah, ini kisi-kisinya. Yang keluar yang pertama itu tentang redox. Redox itu yang keluar tentang oksidasi reduksi. Nah, coba oksidasi itu apa? Penurunan bilox atau kenaikan bilox? Kenaikan bilox. Ya, oksidasi itu kenaikan bilox kan ya? Reduksi, penurunan bilox. Dibaca lagi berarti catatannya udah dijelaskan kan? Habis itu persamaan reaksi setara. Habis itu menentukan perubahan bilox. Di situ penyetaraan reaksi redox ada yang metode PBO sama metode setengah reaksi. Nah, yang lumayan banyak keluar itu tentang sel volta. Sel volta itu yang keluar. Yang pertama tentang pengertian elektrokimia, udah Ibu jelaskan juga kan? Terus pengertian sel volta, susunannya, notasi, terus contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu apa sel volta? Aki ya? Sama apa tuh kemarin? Baterai. Nah, apa yang keluar? Yang keluar itu katode dan anodenya. Berarti kalian hafalin tuh. Aki itu katodenya apa? Baterai itu katode anodenya apa? Aki. Baterai juga apa katode anodenya. Terus yang selanjutnya itu tentang potensial elektroda standar. Terus tentang deret volta. Terus reaksi yang dapat berlangsung dan tidak dapat berlangsung. Terus yang terakhir itu tadi, yang elektrolisis, tapi yang keluar itu hanya pengertiannya aja sama reaksi elektrolisis di katode dan anoda. Next, kita lanjut bahas soal aja. Kemarin fisika sama Pak Haris banyak gak bahas soalnya? Cuma 9 kisi-kisi. Banyak dong berarti. Nah, ini yang pertama. Yang pertama tentang reaksi redoks yang telah setara adalah yang mana yang telah setara? Ada yang mau jawab? Nanti Ibu catat namanya kalau ada yang mau jawab. Yang manakah yang setara? A, B, C, D, E. Reaksi itu dikatakan setara itu gimana sih? Ketika atom-atom yang di sebelah kiri atau yang dipereaksi sama dengan atom-atom yang di sebelah kanan. Ya kan ya? Terus muatan di sebelah kiri itu nanti akan sama dengan muatan di sebelah kanan. Jadi nanti kalau persamaan reaksi itu, kalau yang dikatakan setara itu, kalau jumlah atom-atom di sebelah kiri atau pereaksi itu sama dengan atom-atom di sebelah kanan atau di produk. Terus muatannya juga sama, muatan di sebelah kirinya itu sama dengan muatan di sebelah kanan. Berarti yang mana tuh? Ada yang mau jawab? Coba dilihat-lihat dulu, kira-kira yang mana tuh yang udah setara. Banyak loh ini kita banyak loh bahas soalnya ini hari ini. Yang mana? Apa Kemas? Kemas apa Ferry yang jawab tuh tadi? D kali Bu ya. B? Beta? D. Oh D. Coba D. Kalau mau hitung itu selain O dan H dulu. Berarti selain O dan H ada apa di sini? Yang di option D. CL ya? CL di kiri ada berapa nih? 2. 2. CL di kanan ada? 2. Ada 1 ini, sama ini 1 ya? Jadi 2. Berarti udah setara CL-nya. Habis itu apa? Ada lagi nggak selain unsur O dan H? Enggak ada. Nggak ada. Berarti H deh. H-nya di kiri ada berapa? 1. Iya, ini 1. Dikali sama koefisien ya kan? Oh, Nih. iya, Berarti 60. 6. Ya kan? Berarti yang option ini CL-nya ada 2. Terus apa lagi? H-nya ada 6. Di kanan ada berapa? H-nya. Hanya ada 2. H-nya ada 2 dikali 5. 3. Ini kan ya? 6. Berarti 6. Sama-sama 6 tuh. H-nya udah sama. Habis itu O-nya yang di kiri. Kiri nggak ada ya? O yang di kirinya berapa nih? 6 kan ya? Ini 1 nih.
dikali Oh itu, sama oh ya. nih, ya kan? Iya. O, berarti O-nya 6. Yang di kiri, yang di kanan ada 3 tambah 4 berarti ya? 3 ditambah ini 3, berarti 6. 3. Ya kan ya? Sama-sama 6. Oh, berarti udah setara nih atom-atom di kiri dan kanan. Coba lihat muatannya. Muatannya sama nggak? Muatan di kiri, coba lihat. Berapa tuh muatan di sebelah kiri? Berarti yang sebelum tanda panah kan? Ada berapa muatannya? Ini ada muatan nggak? Cl2 itu ada muatan nggak? Nggak ada kan ya? Muatan itu gimana sih? Muatan itu kan Ya, yang nggak ada ada. tandanya di atas itu kan? Nggak ada Iya. Cl2. Nah, 6OH- ada muatannya nggak? Kagak ada. Min itu muatan bukan? Muatan. Nah, muatannya berapa tuh? Muatannya Min 1 kan ya? Min 1. Min 1 karena ada 6 di sini koefisiennya berarti dikali. Berarti muatan di kirinya jadi min Min 6. 6. Paham nggak nih? 6. Nah, yang di kanan berapa tuh? Cl min. Berarti muatannya berapa? Min 1. Min 1. Berarti min 1. ClO3 min. Berarti muatannya berapa? 3 min. Min 3. Iya ya. Min 1. Kan ini bukan Min 1 juga. koefisien. Koefisiennya kan di Oh, depan iya. 1. Berarti min 1 ditambah min 1 min 2. Ya enggak? 2. Iya. Tuh, berarti muatan di kirinya min 6, yang di kanannya min 2. Setara nggak muatannya? Enggak. Enggak kan? Berarti bukan yang D. Yang mana tuh kira-kira? Ya gitu caranya. Yang mana kira-kira? Yang E, Bu. Yang E. Coba, selain O dan H, ada unsur apa di situ? Ada unsur I. apa? I. L. I itu bukan L. Oh, I. I. I yang di kiri ada berapa? Nih, ada 6. 5 kan ya? Ya, 5 ditambah 1, berarti 6. Yang di kanan ada? 3 Nih. kali 2. Ya, berarti 6. Berarti I-nya udah setara. Habis itu apa lagi? H. H di kiri ada berapa? 6. 6 nih ya, ada 6 nih. Yang di kanan ada 6. 6. Tuh, 3 kali 2, 6. Habis itu O. O di kiri ada 3. 3 nih, ada 3 nih kan. Yang di kanan ada 3. 3 nih. Tuh, muatan di kiri ada berapa? Nih, 5 I min. Berapa tuh muatannya? Min 5 ya? Min Ya 5. enggak? IO3 min. Berarti muatannya Ya. min 1. 1. Berarti jumlahnya min 6 yang di kiri. Sorry, ada lagi nih. H plus ya. H plusnya berarti 6H plus. Berarti plus 6 kan ya? Berarti min 6 plus 6. Jadinya muatan di kirinya habis. 0 ya. Gitu. Paham nggak nih? Paham. Nah, yang di kanan ada nggak muatannya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sama-sama 0 di kiri dan di kanan. Berarti ini yang udah setara. Gitu. Paham nggak nih? Gue mau lanjut tuh, Bu. Saya mau SS dulu. Kenapa? Saya mau SS dulu ntar. Ya, Boleh. boleh di SS. Emang ini soal apa? Emang soal PTS? Saya nyimpen doang biar saya ingat. Oh iya benar-benar. Nggak apa-apa. Berarti dicatat ya, kayak Mas, jangan di SS doang ya. Mas kan tuh yang ngomong tadi. Iya, Bu. Nah, ini udah paham Iya, belum? Udah belum? Udah ya? Gantian sama kelas 11. Kelas 11 jam 11 nih. Ini juga pendalaman materi sama Ibu. Nomor 2. Reaksi yang menunjukkan terjadinya perpindahan sebanyak 5 elektron adalah yang mana? Perpindahan sebanyak 5 elektron. Gimana tuh caranya? Kira-kira harus diapain ya ini soalnya? Tentukan apa nih? Tentukan bilox ya? Bilox. Tentukan bilox. Nah, gimana tuh cara nentuin biloxnya?
Biasanya ditentukan bilox itu selain apa sih? Selain O dan H. Tentukan bilox selain O dan H. Selain O dan H. Selain O dan H. Nah, coba yang option A. Ada yang mau jawab nggak nih sebelumnya? Ada yang mau jawab nggak? Ibu aja, Bu. Masa ibu kan yang belajar kan kalian juga. Yang option A, coba bilox Mn. Kan selain O dan H kan? Berarti ada Mn. Mn dari berapa ke berapa tuh biloxnya? Udah ini harus yang menentukan bilox sudah paham nih. MnO4 min. Berapa bilox Mn dalam MnO4 min? Gimana tuh caranya? 7 ya, Bu. Ya, 7 min atau plus? Plus. Plus. Tuh, yang nggak paham, buka lagi catatannya, cara menentukan bilox. Terus Mn2 plus. Berapa biloxnya? 2 plus 2. Plus 2. Nah, terus CrO4 2 min. Berapa bilox Cr? 6 ya, Bu. Plus 6. Plus 6. Cr3 plus biloxnya? Plus 3. Plus 3. 3. Nah, Cr2O7 2 min. Berapa bilox Cr? 6 ya, Bu? Ya, plus 12. ya. Plus 6. 12 itu kan buat 2 Cr ya. Berarti untuk 1 Cr berapa? Plus Ya, 6. plus 2 6. Cr3 plus. Berapa tuh biloxnya? Berapa biloxnya? Cr kan 3 plus nih. Karena di sini koefisiennya ada 2. Berarti dikali. Berarti plus 6. Cl2 berapa biloxnya? 0. 0. ClO2 min. Berapa bilox Cl? 3. Plus apa min? Plus ya? Plus. Plus 3. MnO4 min tadi plus 7. Terus MnO2, bilox Mn-nya? Plus 4, Bu. 4. Plus 4. Gitu. Nah, yang manakah yang terjadi perpindahan sebanyak 5 elektron? Yang? A ya, Bu. A. Ya, yang A. Karena turun dari plus 7 ke plus 2. Tuh, berarti dia melepas berapa elektron? 5 ya? Iya. Oh, paham nggak? Paham, Bu. Oke, screenshot. Kalau mau di screenshot silahkan. Udah ya. Clear nih. Oke. Sekarang yang nomor 3. Nah, gimana nih caranya? Pada reaksi belum setara, H2SO4 plus HI, H2S plus I2 plus H2O. 1 mol asam sulfat dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa mol? Gimana nih caranya? Gimana kah caranya? Ada berapa soal ya? 9. Gimana, Angel? Gimana caranya? Pakai apa nih caranya? Asam sulfat itu yang mana sih? Dari semua ini nih. Asam sulfat itu yang mana? H2SO4. Nah, ini nih yang namanya asam sulfat nih, H2SO4. Terus hidrogen iodida itu yang mana? HI. Ya, ini namanya hidrogen iodida. Caranya pakai yang, boleh pakai yang setengah reaksi, boleh pakai yang satu lagi apa? PBO. Nah, kita pakai yang setengah reaksi aja kalau gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya ionisasi dulu nih. H2SO4. Terionisasi jadi apa? Jadi apa? H2SO4 terionisasi jadi apa? Jadi apa nih? Jadi apa H2SO4 terionisasi? Jadi 2H plus
plus SO4 2 2 min. min. Ya kan ya? HI. Kan ini kan masih kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan penyetaraan reaksi setengah reaksi, itu kita harus jadikan ion-ion dulu kan semuanya kan ya. Kalau yang ngerjain tugasnya benar pasti ngerti nih. HI. Sterionisasi jadi apa? H plus plus imin. Terus apa lagi? H2S ya? Sterionisasi jadi apa? H plus. Plus S2 min. Atau di sini nanti 2 ya. 2H plus. Nah, kita bikin reaksinya yang udah diionkan. Berarti SO4 2 min. Nah, ini kita buang dulu nih. Si H plusnya kita buang dulu nih. Ini kita buang. Pasti kita buang-buang dulu nih. Gitu kan ya kemarin yang di latihan kan ya? Yang di kuis apa yang di latihan tuh? Kayaknya kuis deh. Yang Ibu nge-zoom itu. Yang belum Ibu nilai kalau nggak salah kuisnya. Plus. Terus HI berarti imin. Terus H2S karena H plusnya dibuang jadi S2 min plus I2 plus H2O. Itu. Nah, sekarang kita tentuin biloxnya, ya kan? SO4 2 min, berarti biloxnya berapa S? 6. Nah, plus 6. Imin, berapa biloxnya? 1. Min 1. S2 min, berapa biloxnya? Min 2. I2, berapa biloxnya? 0. Ya kan ya? Unsur Ya. bebas 0. Nah, bikin sekarang reaksi. Berarti setengah reaksi oksidasi sama setengah reaksi reduksi. Tuh, yang oksidasi yang mana? Yang I. Yang I. Dari min 1 ke 0 kan ya? Naik ya? Berarti I min jadi I2. Tuh. Yang reduksinya berarti gimana? SO4 2 min jadi S2 min. Nah, habis itu di gimana ini? Suasana kan ya? Suasananya apa dulu nih? Asam apa basa? Dikasih tahu nggak di soal suasananya asam atau basa? Enggak. Kok bisa tahu asam dari mana? Empat. Ya, karena lihat dari reaksi ini semua nih ternyata menghasilkan ion H+ kan ya? Nih ada H+, H+, H+. Berarti udah pasti ini suasananya asam. Tuh, gimana penyetaraan reaksi suasana asam? Pertama apa dulu nih? Yang oksidasi dulu kita kerjain deh. Diapain dulu nih? Kita setarakan kan ya? I di kirinya ada berapa tuh? 1. I di kanannya ada 2. Berarti kita kali ini 2. Gitu nggak? Iya. Ya kan? Iya. Bisa apa lagi? Penambahan H+ atau H2O kan ya? Penambahan H2O dulu berarti. Penambahan H2O kalau misalnya ada O. Nah, di sini ada O nggak? Enggak ada. Nggak ada, berarti di skip. Berarti kalau H2O-nya nggak ditambah, berarti H+-nya juga nggak ditambah. Gitu. Nah, habis itu apa lagi stepnya? Apa lagi? Yang terakhir tuh stepnya apa? Kemarin kayaknya pada bisa deh penyetaraan reaksi. Tenang lihat Bu urutannya. Kalian nyontek ya? Apa searching di Brandly? Habis itu apa lagi? Muatan kan ya? Muatan di kirinya ada berapa nih? Min 2. Min 2. Di kanan ada 0. 0. Berarti yang mana ditambahin muatan? Yang kanan ya? Plus 2. Ya enggak? Biar sama-sama 2. Ya kan ya? Yang di kiri muatannya biar min 2, yang di kanan juga min 2. Berarti udah oke nih. Yang oksidasi. Nah, sekarang yang reduksi. Setarakan dulu atom-atom selain O dan H. Ada apa di situ? S ya? S-nya di kiri kanan sama-sama 1. Berarti udah setara. Habis itu apa lagi? Tambah atom. Iya, tambah atom O dengan menambahkan H2O. Yang mana yang ditambah H2O? Yang mana? Yang mana yang ditambah H2O?
Lihat jumlah O-nya. O di kirinya ada berapa? 4 kan ya? Nah, 1H2O ini ada berapa O-nya? Nih, di H2O itu ada berapa O sih? 1 kan ya? Berarti nanti ditambahnya berapa H2O biar sama O-nya? 4 kan ya? 4 H2O. Itu. Jadi nanti O di kirinya 4 nih. O di kanannya juga 4. Gitu. Habis itu apa lagi? Tambah H+. Tambah H+. Berarti nambahin H+ dihitung dari apanya? Dari jumlah H kan ya? Iya. H di kanan berapa? 8. 8 nih. 4 kali 2, 8. Berarti nanti di kirinya ditambahkan 8 H+. Nah, habis itu apa lagi? Tambah muatan. Muatannya Muatan. Muatan di kiri berapa? 2. Berapa tuh? Plus 8. Ini kan plus 8 nih. Ditambah min 2. Berapa tuh? Plus 6. Muatan di kanannya? Min 2. Min 2. Berarti yang mana yang ditambahin elektron? Yang di kiri plus 6. Yang di kanan min 2. Nah, biar muatannya sama, gimana tuh caranya? Yang 4 mana? elektron kiri, Bu. Iya, 4 elektron di kiri. Itu. Udah oke kan berarti nih ya? Berarti kita tulis lagi nih. Yang reaksi oksidasinya gimana? 2 imin. Jadinya I2 plus 2 elektron. Yang reduksinya berarti SO4 2 min plus 8H plus 4 elektron. Jadinya S2 min plus 8H2O. Itu. Nah, yang ditanya apa tuh? 1 mol asam sulfat dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa mol. Nah, ini kita samain dulu nih elektronnya kan? Kan belum sama elektronnya. Berarti gimana tuh? Biar sama. Elektron di yang oksidasinya berapa elektron itu? 2. 2. O-nya berapa? Kenapa? H2O-nya berapa itu? 8 apa 4 kan 4. 8 nih. Oh iya, salah ya Ibu ya, nulisnya. Oke, 4 ya. Ke aku semua malahan. Oke. Kita belum kali ya, plus 4 H2O. Nah, ini kita kali dulu deh, biar nanti yang hasil yang di kanannya langsung dikali. Berarti yang dioksidasi elektronnya 2 nih. Yang direduksi elektronnya 4. Berarti yang atas kita kali 2 ya. Nanti jadinya 4 imin. Ya kan ya? Yang atasnya dikali 2 semua. 4 imin ditambah 2 I2 plus 4 elektron. Benar nggak nih? Masuk 4. Nah, oke. Nah, sekarang kita buang elektronnya. Tuh, berarti jadi gimana reaksinya? 4 imin plus SO4 2 min. Terus jadinya plus 8H plus. Bener nggak tuh? Bener nggak nih kita ngerjainnya? SO4 2 min plus 8H plus. Bener? Ya. Jadinya S2 min plus 4H2O. 2 I2. Bener nggak? I2-nya Bu belum ditulis. Belum ditulis. I di mana? Oh, di sini ya, di kanan ya? Plus 2 I2, gitu. Ada lagi nggak? Udah. Udah. Nah, pertanyaannya apa? 1 mol asam sulfat. Nah, asam sulfat tadi yang mana? Yang ini kan ya? Bu, bedain deh warnanya. Ini tipe soal UTBK kayak gini loh. Nih. Ya kan ya? 1 mol asam sulfat dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa mol? Nah, tadi hidrogen iodida yang mana? Yang ini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Dari sini nih. Nah, lihat koefisiennya. Berapa banding berapa tuh? SO4 2 minnya kan koefisiennya 1 ya? Dibanding I-min. Berapa tuh perbandingan koefisiennya? 1 dibanding 4. 4. Oh, ternyata 1
1 mol SO4 2-min itu bisa mengoksidasi 4 mol hidrogen iodida. Gitu caranya. Itu jawabannya yang C. Paham nggak nih? Susah, Bu, PTS-nya. Panjang. Kan waktunya lama, kimia. 1,5 jam kan? Ya nggak sih? Ini di screenshot dulu nih. Udah, Bu. Udah. Oke. Nah, berarti yang redox itu Ibu bahas 3 soal. Nah, untuk yang volta sekarang. Nah, ini untuk soal yang volta. Suatu sel volta terdiri atas elektrode Ag. Berarti kita gambarin dulu nih. Ada sel volta. Berarti kalau sel volta 2 kan ya? Ini. Berarti elektroda yang pertama berarti diisi larutan kan ya? Isi larutan. Terus dihubungkan dengan jembatan garam. Terus elektrodanya apa? Elektrodanya Ag yang dicelupkan di dalam larutan Ag+. Oh, di sini ada larutan Ag+. Terus, dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Zn2+. Oh, yang ini berarti larutannya mengandung Zn2+. Nah, berarti elektroda yang ini, elektroda Ag ya. Yang ini satu lagi, berarti elektrodanya Zn. Nah, dihubungkan dengan voltmeter. Itu gambarinnya. Nah, dari data diketahui data berikut. Nah, nilai potensial reduksinya Ag plus elektron, jadinya Ag itu nilai NO-nya plus 0,80 volt. Terus potensial Zn-nya nilainya Zn2 plus 2 elektron, jadi Zn nilainya min 0,76. Yang ditanya, pernyataan berikut yang tidak benar adalah yang A. Elektrode Ag bertindak sebagai katode. Benar nggak? Bener. Kenapa? Benar. Positif. Ya, kemarin gimana? Nilai NO-nya itu, nilai NO yang besar, berarti dia mengalami apa tuh? Atau reduksi. Reduksi kan ya? Berarti kalau mengalami reduksi, berarti dia bertindak sebagai Katode. katode. Gitu. Kalau NO-nya kecil, berarti dia mengalami oksidasi. Berarti dia bertindak sebagai anoda. Gitu. Berarti elektroda Ag bertindak sebagai katode. Benar nggak? Benar ya? Karena nilai NO-nya Ag itu lebih besar dari Zn. Itu makanya Ag itu nanti mengalami reduksi, bertindak sebagai katode. Berarti yang A benar. Yang B, benar juga ya. Elektroda Zn bertindak sebagai anode. Benar. Yang C, potensial standarnya plus 2,36. Nah, cara nyarinya gimana tuh? Rumusnya apa? Katode dikurangi anode. Ya, NO sel berarti NO katode dikurang NO anoda. Berarti berapa NO katodanya? Plus 0,80 min berapa tuh? 0,76 ya? Berapa tuh nilainya? Plus 1. Plus berapa? 0,80 ditambah. Tuh min ketemu min kan plus ya? Iya. Berarti plus 1,56 volt. Berarti benar apa salah nih yang C? Salah. Berarti jawabannya yang C ya, kan pernyataan yang tidak benar. Yang D kenapa benar? Itu reaksinya reduksi ya. Ya, karena kita lihat nih, Ag itu kan tadi kan mengalami reduksi. Ya kan ya? Kalau reduksi itu berarti kan biloxnya turun. Kita lihat nih, Ag di sini biloxnya plus 1. Turun jadi Ag. Berarti kan plus 1 jadi 0 kan? Turun, berarti reduksi. Benar kan? Zn-nya mengalami oksidasi katanya. Lihat biloxnya. Zn jadi Zn2+. Naik kan biloxnya? Berarti benar persamaan reaksinya. Terus yang E, kenapa benar? Logam Ag mengendap di elektrode Ag.
Kenapa benar? Karena kan Ag mengalami reduksi ya. Kalau mengalami reduksi tadi gimana? Ag plus elektron jadinya Ag. Itu kan ya kalau reduksi. Iya. Iya, Bu. Redoksnya turun. Berarti nanti Ag yang dalam bentuk ion nanti mengendap jadi bentuk padatan nih. Tuh. Nanti mengendap dalam bentuk padatan di elektroda Ag. Jadi nanti di sini nih kalau kalian praktek, nanti di sini tuh nanti lama-lama ada endapan Ag nih. Paham nggak nih? Paham. Boleh di screenshot dulu. Udah, Bu. Dah, ini ibu semua yang ngerjain ya. Ada yang mau coba nggak nih nomor selanjutnya? Masa kalah sama kelas 10-nya nih, kelas 10-nya langsung, siapa yang mau kerjain? Saya Bu, langsung pada maju. Oke, nomor ini. Nah, ini untuk yang tadi, yang kisi-kisi tentang persamaan reaksi yang berlangsung dan tidak berlangsung. Nah, contoh soalnya kayak gini. Diketahui data potensial reduksi berikut. Nilai NO untuk CA, nilai potensial reduksi untuk CA itu minus 2,87. Nilai NO untuk Mg minus 2,37. NO untuk PB minus 0,13. NO untuk AU 3 plus itu plus 1,50. Yang mana yang dapat berlangsung? Nah, kalau yang dapat berlangsung itu, nanti yang nilai NO selnya itu bernilai positif. Jadi kalau misalnya nanti nilainya negatif, dia tidak dapat berlangsung. Contoh, yang option A. Mg plus Ca2 plus, hasilnya Mg2 plus Ca. Nah, kita lihat nih. Mg-nya mengalami apa nih di sini? Oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Oksidasi. Nah, rumusnya apa tadi enol sel itu? Enol yang katoda dikurang Kurang anoda. anoda. Atau enol yang reduksi dikurang enol yang Oksidasi. oksidasi. Itu. Nah, kita lihat nih. Enol selnya untuk Mg itu gimana nih? Mg itu kan di sini naik ya. Mg jadi Mg2+. Berarti Mg mengalami oksidasi. Ya kan ya? Ca dari Ca2+ ke Ca. Berarti gimana tuh? Reduksi. Reduksi. Nah, kita masukin nilainya. Berarti R reduksi dikurang NO oksidasi. Nah, berarti yang reduksi siapa tadi? Ca. Nilai NO Ca berapa? Min 2,87. Ya, min 2,87. Dikurang NO yang oksidasi. Berapa tuh? Min 2,37. Min 2,37. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Min 2,87. Berarti min ketemu min plus 2,37. Berapa hasilnya? Minus ya? Minus 0,5 volt. Nah, berarti kalau ini minus, berarti reaksinya bisa berlangsung nggak? Enggak. Kan nilai NO selnya minus, berarti ini tidak dapat berlangsung. Itu. Nah, kalian cari tuh caranya sama. Kayak gini nih. Tapi yang nilai NO selnya nanti nilainya positif. Gitu. Kalian kerjain sendiri deh nanti. Coba di screenshot aja soalnya. Kalian cari, kayak caranya sama kayak gitu. Tapi nanti yang nilai NO selnya bernilai positif. Berarti itu yang dapat berlangsung. Coba kalau pertanyaannya Ibu balik, reaksi yang tidak dapat berlangsung, berarti NO selnya yang bernilai Negatif. negatif. Itu ya. Udah belum nih di screenshot? Udah, Bu. Oke. Next. Nah, ini masih tentang sel volta ya. Ada gambar nih. Perhatikan sel elektrokimia. Penulisan lambang sel yang tepat dari gambar sel tersebut adalah penulisan notasi ya, berarti ya, notasi sel ya. Kemarin gimana tuh? Untuk penulisan notasi sel gimana? Anoda. Notasi
notasi sel. Gimana? Anoda, terus Garis. garis, ion, Ion. anoda. Itu ya. Iya. Terus garis 2 ini menandakan jembatan garam. Terus gimana lagi? Ion katoda. Ion katoda, Garis. Katoda. garis katoda. Ya kan ya? Nah, berarti tentukan dulu nih, yang manakah yang katoda, yang manakah yang anoda. Yang katoda yang mana nih? CuSO4. Ini kan sel volta ya? Iya. Tadi gimana tuh? Yang katoda yang kutub apa? Positif. Kapan? Kan ya? Berarti yang katoda yang positif. Berarti yang mana tuh? Nah, ini ya? Tembaga. Ya, berarti ini katoda. Yang anodanya? Seng. Ini, seng. Atau ini anoda. Nah, tembaga itu lambangnya apa sih? Bisa kita tahu nggak dari mana nih? U. Nah, dari sini nih kita bisa tahu nih CuSO4. Kan kalau misalnya elektroda itu dia mengandung ion dari elektrolitnya ya. Berarti ini CuSO4. Oh, berarti elektrodanya itu tembaga Cu gitu. Berarti nanti ini Cu. Nah, ini anodanya. Oh, ini ternyata larutannya ZnSO4. Oh, berarti elektrodanya itu Zn. Oh, berarti ini Zn. Zn. Berarti gimana nih lambangnya, penulisannya? Anodanya apa? Zn. Anodanya Zn. Terus garis ion anodanya Zn2. Zn2+. atau dari mana Zn2+? Kan dia anoda terus oksidasi. Ya, coba ZnSO4 terionisasi jadi apa? Ayo, Zn Zn2+. Zn2+ plus SO4 2 Min. min. Terus CuSO4. CuSO4 terionisasi jadi apa? Cu2 plus. Cu2 plus SO4 2 min. 2 min. Nah, 2 plusnya itu ternyata dari sini nih, dari reaksi ionisasi larutannya. Gitu. Berarti nanti nih ion anodanya Zn2 plus. Terus garis. Ion katodanya apa? Cu2+. Ya, Cu2 plus. Garis katodanya Cu. Cu. Itu berarti nanti gini. Yang mana tuh jawabannya? B. Yang B. Oke. Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham. Oke, boleh di screenshot. Udah? Udah, Bu. Udah. Oke, nomor 7. Nomor 7. Diketahui ada reaksi nih, ada dua nilai potensial elektroda, potensial reduksi ya. Na plus elektron jadinya Na, nilai NO-nya minus 2,71. Terus ada lagi Pb2 plus 2 elektron jadinya Pb, nilai NO-nya min 0,13. Nah, dari sini coba Ibu tanya, yang manakah katode, yang manakah anoda? Anodanya yang Na bukan Bu. Anode yang Na, benar nggak teman-temannya? Betul. Yang lebih besar yang mana sih? Ini kan minus nih nilainya dua-duanya ya. Yang lebih Ya. besar tuh mana? Yang minus 2,71 atau yang minus 0,13? Minus 2,71. Beda nih. Minus 0,13. Coba kalau ada Ada garis salah. bilangan, ada garis bilangan Garis. dari min 3, min 2, min 1, 0. Min 3 atau min 1 yang lebih besar nilainya? Min 1. 1. 1 kan ya? Berarti ini yang lebih Ya. besar yang mana? Min 0,13 volt. Nah, karena yang lebih besar minus 0,13, berarti ini bertindak sebagai Katode. katode. Iya nggak? Ya, katoda. Berarti kan yang nilai NO-nya besar itu bertindak sebagai katode. Nah, berarti ini sebagai anode. Anode. Nah, berarti gimana tuh? Yang option A, anodenya Na dan katodenya Pb. Benar nggak? Betul. Tuh, yang ditanya apa tuh? Yang tidak tepat ya. Mm-mm. Yang B,
pada anode elektroda Na akan larut. Benar nggak? Kalau anode itu tadi apa sih tempat terjadinya apa? Oksidasi. Iya, kalau oksidasi berarti dari Na jadi Na plus. Na plus elektron. Itu berarti nanti larut nggak itu Na-nya? Larut. Yang tadinya dalam bentuk padatan, jadi kan dalam bentuk ion atau dalam bentuk larutan. Berarti nanti Na-nya akan larut. Gitu. Berarti benar ya? B. Yang C, NO cell-nya plus 5,29. Gimana tuh NO cell-nya? Cara nyarinya gimana? Ditambah dong. Gimana rumusnya tadi? Cara nyari NO cell? Minus 0,13. Ya, minus, benar ya? Minus 0,13 Ditambah. minus 0,13 ditambah apa dikurang rumusnya? Ditambah. Kurang ya? Kurang. Kurang berapa? Min 2. Oh, Min min 2,71. Berarti berapa tuh? Min 0,13 min ketemu min plus 2,71. Berapa? Segitulah gitu. Berapa tuh? 2,58. 2, plus atau min? Plus ya? Plus. 2,58 volt. Berarti benar nggak nih yang C? Salah. Salah, berarti jawabannya yang C kan? Coba yang D. Yang D kenapa benar? Kutub positifnya adalah elektroda PB. Berarti yang mana nih? Katode, anode. Yang mana yang positif? Yang mana yang negatif? Katode positif, anode negatif. Berarti ini yang positif, ini yang negatif. Kutub positifnya adalah elektroda PB. Berarti benar ya? Benar. PB kan ini yang positif. Habis itu apa lagi? Elektron bergerak dari elektroda Na ke PB. Benar nggak? Betul. Tadi anode itu kan dia mengalami oksidasi ya. Berarti dari Na jadi Na plus elektron. Berarti yang katodenya gimana tuh? Persamaan reaksinya. Mengalami reduksi kan ya? Berarti PB 2 plus 2 elektron jadinya PB. Nah, elektron katanya bergerak dari elektroda Na ke PB. Kita lihat, kalau yang namanya elektron bergerak berarti ada yang melepas, ada yang menerima kan ya? Ya enggak? Berarti ini kalau dari anode sama katode, yang melepas yang mana, yang menerima yang mana? Yang melepas Na, yang menerima PB. Ya, yang melepas Na, karena kan kita lihat nih, elektronnya itu ada di sebelah kanan ya. Dia melepas, yang namanya oksidasi itu kan dia melepas elektron. Nah, yang katodenya itu PB, dia mengalami reduksi. Nih, lihat nih. Ada di sebelah kiri tanda panah, atau dia menyerap elektron. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di sel volta itu, nanti yang melepas itu yang di anode, yang menyerap atau yang menerima elektron itu yang di katode. Berarti nanti elektronnya bergerak tuh dari Na ke PB. Jadi benar ya yang E. Tuh, paham nggak nih? Paham. Oke, boleh di screenshot dulu. Masih ada 2 soal lagi. Udah bosan ya? Susahan mana sih, fisika apa kimia? Kimia. Oh iya. Kenapa kok bisa dibilang susah? Udah bisa dihapus belum nih? Buyar, Bu. Karena kalau kimia itu beda dengan fisika. Kalau fisika itu kan per bab ya. Misalnya kalian lagi belajar hukum Newton. Ya udah kalian belajar hukum Newton 1, 2, 3. Ntar kalau udah habis hukum Newton misalnya tentang dinamika gerak. Beda lagi rumusnya. Ya kan? Itu kalau fisika itu per bab itu beda. Jadi misalnya bab Newton ya udah bahas tentang Newton. Bab dinamika gerak ya bahas tentang dinamika gerak. Rumusnya juga beda. Nah kalau kimia gimana? Nyambung kan ya? Misalnya kalian kelas 10-nya kalian nggak ngerti stokiometri. Pasti kalian nggak bisa ngerjain koligatif nanti di kelas 12. Gitu. Atau nggak bisa ngerjain asam basa. Karena kalau stokiometri itu kepake sampai kelas 12. Ini kelas 10-nya udah sama Ibu belum sih? Belum ya? Pas sama Bu Putri ya? Oke. Next. Nah, sel volta habis ya soalnya.
Ibu kasih contoh berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 soal untuk sel volta. Nah, ini untuk yang elektrolisis. Yang keluar itu hanya reaksinya. Pada elektrolisis larutan perak nitrat dengan elektroda karbon, reaksi yang terjadi di anode adalah, gimana nih caranya? Perak nitrat itu gimana tuh lambangnya? Rumus kimianya apa perak nitrat? Ayo. Perak itu apa sih? Ag ya? Mm. Nitrat itu apa? Ag itu muatannya positif kan ya? Ag plus. Nitrat itu ada nitrat, nitrit, ada apa lagi tuh? Sulfat, sulfit, di situ ada permanganat. Di situ apa lagi ya? Ada klorid, ada klorat, ada perklorat, ya kan ya? Nitrat itu apa? Amin. NO3 min. Berarti nanti Ag plus NO3 min. Ya kan ya? Hasilnya AgNO3. Gitu. Nah, berarti nanti yang manakah yang katoda, yang manakah yang anoda? Yang mana? Yang katoda. Tadi baru Ibu jelasin kan, elektrolisis? Yang mana yang katoda? Ag. Ag. Karena kenapa di katoda? Karena muatan positif. Ya, karena Ag itu muatannya positif, berarti dia nanti mengarahnya ke kutub negatif. Kutub negatif di elektrolisis itu katoda, gitu. NO3 min, berarti sebagai Anoda. Anoda. Nah, berarti tulis reaksi di katoda, reaksi di anoda. Nah, katodanya apa tuh? Buka lagi yang tadi ya. Mana tuh slide yang tadi? Ini kalau di stop share hilang nggak ya tulisannya? Ya hilang beneran. Mana tuh tadi yang tentang elektrolisis? Nah ini. Udah ke-share belum? Belum ya? Belum, Bu. Oh, ini nih. Nah. Nah, Ag. Ibu tulis di mana ya? Sini aja deh ya. AgNO3 kan tadi ya? AgNO3. Jadinya Ag plus NO3 min. Nah, berarti di katodanya itu gimana? Reaksi yang keberapa tuh yang di katodanya? Yang pertama kah? Yang ini? Yang ini? Yang ini apa yang ini? Yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Dia bukan golongan 1A, 2A, sama 3A. Ya, dia bukan golongan 1A, 2A, dan 3A, dan juga bukan asam kan ya? Berarti nanti Ag-nya gimana tuh kalau di katode? Tereduksi apa teroksidasi? Tereduksi. Reduksi, karena katode itu tempat terjadinya reduksi kan? Nanti jadinya Ag plus elektron, jadinya Ag. Itu. Terus yang di anodenya? NO3 min. Nah, elektrodanya tadi apa tuh di soal? Karbon ya? Ya kan? Inert apa enggak inert? Benar. Inert. Berarti yang mana? Yang 1 kah? Yang 2 kah? Apa yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, karena dia merupakan sisa asam ya nih, NO3 min. Berarti yang bereaksinya nanti air, 2H2O, 4H plus 4 elektron plus O2. Nah, tadi di soalnya yang ditanya apa tuh? Ini kalian screenshot dulu deh. Jadi menclok-menclok dirinya nih. Oke. Udah? Udah, Bu. Udah. Ingat-ingat nih, reaksinya ini ya. Ini kalau di stop share hilang nggak sih tulisannya? Hilang ya? Semoga jangan. Hilang. Hilang ternyata. Nah, berarti yang mana jawabannya? Reaksi yang terjadi di anoda? Yang Yang mana? Ini tanda panah nih. Yang mana? Yang C.
Kan yang berasi air kan tadi yang di anoda. Tuh, paham nggak nih? Paham, Bu. Paham. Oke, next. Soal terakhir. Alhamdulillah, gitu kan ya kalian. Nah, sama reaksi di elektrolisis juga nih. Coba nggak usah pakai slide-slide yang tadi. Ingat nggak nih? Perhatikan gambar elektrolisis berikut. Reaksi yang terjadi di anoda adalah, lihat nih, larutannya apa tuh? Kelihatan nggak dari kalian? Zn, ZNCl. ZnCl2. Sama caranya. Bikin reaksi ionisasi. Gimana tuh? Ion Zn2 plus 2Cl nin. Ya kan ya? Berarti ini sebagai katode, ini sebagai anode. Yang di katodenya gimana tuh? Reaksi yang keberapa? 1, 2, 3, apa 4? Ada 4 kan reaksi di katode? Empat. Yang keempat. Kenapa yang keempat? Karena bukan golongan 1A, 2A, 3A. Ya, berarti gimana Zn-nya? Reduksi dia. Reduksi Zn2 plus 2 elektron jadinya Zn. Yang di anode, elektrodanya bilang nggak di sini elektrodanya inert apa nggak inert? Di soal. Inert itu. Kalau nggak dikasih tahu di soal, berarti elektrodanya inert. Itu ya. Nah, berarti yang mana tuh? Reaksinya yang pertama kah? Kedua apa ketiga? Kan ada 3 reaksi tuh. Pertama. Yang pertama. Kenapa yang pertama? Sama. Cl golongan 7A. Ya, karena Cl golongan 7A. Berarti Cl-nya mengalami Oksidasi. Cl2 plus 2 elektron. Gitu. Berarti yang mana jawabannya? Yang D. Yang D. Gitu. Paham nggak nih? Paham, Bu. Udah, berarti udah beres nih. Sendiri buyar, Bu. Kenapa? Giliran ngerjain sendiri buyar, Bu. Yang penting Iya, ikutin kalau elektrolisis itu kan yang keluar hanya reaksi ya. Nah, itu ikutin yang itu aja yang digambar tadi ini. Yang udah Ibu kasih di apa sih? Oh ya, yang MIPA 2 ntar Ibu share deh ya ininya videonya. Gak apa-apa kan Ibu share ini? Iya, Bu, share aja. Tapi ntar Benar. catatannya nggak usah pakai deadline gitu. Senang kan kalian? Pakai deadline. Betul. Ya, nanti Ibu share aja videonya. Tugasnya nanti pas lagi jam mapelnya aja. Kan MIPA 1 udah dikasih tugas tuh. MIPA 2 belum. Nanti kalau yang MIPA 2 Ibu share videonya aja dulu sama catatan, bikin catatan. Nah, ini kalau reaksi elektrolisis yang penting paham ini aja nih cara baca ininya. Apa namanya ini namanya? Bagan ya, skema. Itu. Yang paling Bagan, banyak Bu, bagan. keluar. Ya, bagan atau skema. Yang paling banyak keluar itu tentang sel volta. Jadi nanti kalian latihan-latihan soal aja tuh di buku paket kan ada tuh ya yang bagian belakang tuh soal-soal. Nah, latihan tuh dari situ. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Enggak, Bu. Enggak, berarti PTS-nya udah beres. Berarti 100 semua nanti PTS-nya. Enggak, Bu. Kan udah 9 soal yang dibahas. Enggak gitu juga, Bu. 9 soal. Enggak gitu juga, Bu. Itu Ibu kasih tahu itu soal PTS yang tadi itu kita bahas itu soal PTS. Jangan ngomong-ngomong tapi sama yang lain. Tapi 9 soal aja kan? Allah, tahu. masih Ya, kasih, Bu. Ya 9 soal aja. 9 soal udah bener. Nah, ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya, berarti udah bisa semua nih kalau gitu. Insya Allah udah pada bisa. Oke, ya udah makasih yang udah ikut Zoom hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.